warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Juniwati SSCMT dan Ibu Dian Fajarika STPMT selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen rantai pasok. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang jurnal Sustainable Manufacturing Supply Chain Performance Enhancement Through Technology Utilization and Process Innovation in Industry 4.0, SMPLS Approach. Kelompok kami beranggotakan Putri Dwi Maya Angelika, Aluna Gita Dewi Bukhari, Fiona Humaira, dan Sisi Hani. Selanjutnya, definisi masalah. Yang pertama yaitu perubahan signifikan pada manufacture and supply chain karena teknologi industri 4.0 seperti IoT, cyber physical system, cloud computing, and big data analytics. Yang kedua yaitu minimnya studi empiris tentang pengaruh langsung dan tidak langsung teknologi 4.0 pada berbagai jenis supply chain. Yang ketiga yaitu bagaimana inovasi proses dapat menjadi penghubung peningkatan performa rantai pasok berkelanjutan atau SSCP. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama dapat menguji pengaruh pemanfaatan teknologi industri 4.0 terhadap berbagai kapabilitas rantai pasok seperti lean, agile, dan green supply chain. Yang kedua, dapat menentukan bagaimana kemampuan untuk menyediakan inovasi yang dapat berdampak pada kinerja rantai pasok yang berkelanjutan atau sustainable supply chain performance. Yang ketiga yaitu menguji hubungan antara teknologi industri 4.0, kapabilitas rantai pasok, inovasi proses, dan kinerja rantai pasok berkelanjutan secara empiris. Oke, selanjutnya itu ada uji kajian. Studi ini menggunakan analisis statistik untuk melakukan analisis data dan menggunakan teknik pemodelan persamaan struktural atau SEM. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai secara empiris dampak teknologi 4.0 pada berbagai jenis supply chain, menentukan secara empiris apakah teknologi 4.0 memiliki dampak signifikan pada proses innovation atau PI, dan menyelidiki secara empiris apakah teknologi 4.0 memiliki dampak signifikan pada kinerja bisnis. Next. Untuk metodologi penelitian, dalam penelitian ini data diambil menggunakan teknik pengambilan sampel berstrata untuk memastikan representasi populasi. Untuk analisis akhir, sampel acak berstrata digunakan, formulir Google dibuat, dan URL dikirim melalui email, Facebook, LinkedIn, WhatsApp. Sebagai bagian dari penelitian, tingkat respon sebanyak 66,67%. Setelah data dibersihkan dan difilter, sebanyak 220 tanggapan dianggap layak untuk analisis tambahan. Selanjutnya masuk ke kerangka teoritis. Berikut merupakan gambaran dari kerangka teoritis. Lanjut. Masuk ke teknologi utilization. Teknologi utilization merujuk pada penerapan teknologi industri 4.0 seperti cloud computing atau CC, Internet of Things atau IoT, cyber physical system atau CPS, dan big data analysis atau BDA. Teknologi utilization dianggap sebagai pemicu transformasi dalam rantai pasok. Teknologi utilization berdampak langsung pada lean supply chain, agile supply chain, agile supply chain, dan green supply chain. Adapun hipotesis yang terkait yaitu terdapat pengaruh positif terhadap masing-masing jenis supply chain. Dijabarkan dalam H1, hipotesis 1 yaitu teknologi utilization berpengaruh positif terhadap masing-masing jenis supply chain, yang dijabarkan dalam hipotesis 1 yaitu terdapat pengaruh positif teknologi utilization terhadap lean supply chain. H2 yaitu terdapat pengaruh positif teknologi utilization terhadap agile supply chain. H3 yaitu terdapat pengaruh positif teknologi utilization terhadap lean agile supply chain. H4 yaitu terdapat pengaruh positif teknologi utilization terhadap lean supply chain. Masing-masing jenis supply chain juga berdampak positif terhadap sustainable supply chain performance, yaitu dijabarkan pada hipotesis 5 dan hipotesis 8. Hipotesis 5 yaitu terdapat pengaruh positif lean supply chain terhadap sustainable supply chain performance. H6 yaitu terdapat pengaruh agile supply chain terhadap SSCP. H7 yaitu terdapat pengaruh agile supply chain terhadap SSCP. H8 yaitu terdapat pengaruh positif green supply chain terhadap SSCP. Masing-masing jenis supply chain juga berdampak positif terhadap proses innovation yang digambarkan langsung pada hipotesis H9 sampai H12, yaitu H9 itu terdapat pengaruh positif lean supply chain terhadap proses innovation, H10 itu terdapat pengaruh positif agile supply chain terhadap proses innovation, H11 itu terdapat pengaruh positif agile supply chain terhadap proses innovation, H12 itu terdapat pengaruh positif green supply chain terhadap proses innovation. Selanjutnya, proses innovation ini juga berpengaruh terhadap supply chain performance, yaitu dijabarkan pada hipotesis 13. Masing-masing hipotesis ini dijabarkan dan dianalisis melalui SMPLS. Next. Berikut merupakan gambaran secara spesifik dari teknologi utilization berdampak langsung pada supply chain, proses innovation, dan SSCP. Yang selanjutnya adalah hasil karakteristik sampel. Berdasarkan responden berasal dari berbagai bidang manufaktur, yaitu dari level senior dengan berbagai pekerjaan mulai dari insinyur dan insinyur senior hingga manajer dengan pendidikan minimal sarjana hingga magister teknik. Beberapa dari mereka berasal dari produsen pengecalan mesin, produsen komponen bedah, produsen roda gigi, produsen komponen otomotif, produsen mesin, dan produsen komponen listrik. Nilai rata-rata respon item survei ditemukan lebih dari 3 dan nilai deviasi standar yang lebih luas, lebih besar dari 0,8. Dalam kasus ini, di mana nilai deviasi standar lebih tinggi dan nilai diwakili oleh titik data terdiri dari rentan yang lebih luas. Selanjutnya masuk ke faktor konfirmatori, yaitu analisis deskriptif. Yang pertama yaitu tabel ini menunjukkan statistik deskriptif untuk setiap indikator dalam konstruk seperti teknologi utilization, lean supply chain, agile supply chain, agile supply chain, green supply chain, process innovation, dan sustainable supply chain performance. Adapun parameter yang dihitung dalam tabel ini yaitu ada minimum dan maksimum, yaitu skor terendah dan tertinggi menggunakan skala Likert 1-5, mean yaitu rata-rata tanggapan responden, standar deviasi yaitu seberapa tersebar jawaban responden, dan skewness atau kurtosis yaitu ukuran distribusi normal data. Selanjutnya merupakan faktor loading.
di mana nilai faktor loading yang ideal adalah 0,7. Dapat dilihat bahwa semua indikator dalam tabel ini memenuhi atau mendekati nilai tersebut, yang berarti indikator valid untuk mengukur konstruksi. Next. Selanjutnya, keandalan konstruksi. Sebelum mengevaluasi keandalan konstruksi ini, pentingnya untuk memverifikasi keandalan dan validitas model pengukuran. Nah, alpha Cronbach ini digunakan untuk mengevaluasi keandalan konstruk. Terus menghitung average variance accepted ini dan ketergantungan konstruk ini berfungsi sebagai tes validitas konvergen atau CR. Nah, nilai average variance accepted ini harus lebih dari 0,5 dan CR harus lebih dari 0,6. Dan semua item ini menunjukkan loading yang signifikan, yaitu di atas 0,5. Selain itu, nilai average variance accepted ini bernilai antara 0,64 sampai 0,76, sedangkan nilai CR berkisar antara 0,88 sampai 0,93. Next. Selanjutnya yaitu matriks heterotrait dan monotrait atau HTMT. Nah, matriks HTMT ini digunakan untuk memeriksa validitas diskriminan, yang mana menggambarkan rata-rata dari korelasi heterotrait dan monotrait. Semua nilai dari matriks HTMT ini yang ditunjukkan pada tabel yaitu kurang dari 0,5. Dengan demikian, model pengukuran memberikan validitas konstruk yang memuaskan. Koefisien jalur langsung dan tidak langsung yang memediasi analisis dilakukan menggunakan bootstrapping. Baik, untuk selanjutnya itu tabel memeriksa masalah kolinearitas. Jadi pada tabel tersebut, penilaian dilakukan untuk mengetahui masalah yang terkait dengan kolinearitas dalam konstruksi. Oleh karena itu, korelasi bivariat dapat dihitung atau regresi berganda dapat dijalankan untuk memeriksa nilai faktor inflasi, variasi atau VAF yang menyatakan bahwa nilai VAF yang lebih 5 menunjukkan adanya kolinearitas. Pada tabel tersebut, semua nilai berada di bawah 3 sesuai nilai ambang batas. Jadi, data yang diteliti tidak menyatakan bukti adanya multikolinearitas. Selanjutnya. Untuk tabel R2 nilai konstruksi R2 menunjukkan koefisien determinasi. Oleh karena itu, nilai tersebut dapat digunakan untuk menentukan jumlah varians yang dijelaskan dalam konstruk endogen. Dengan demikian, daya prediksi model tersebut dapat diuji. Yang selanjutnya adalah tabel pengujian hipotesis, yaitu yang pertama, interpretasi pengujian hipotesis. Semua jalur memiliki nilai P sama dengan 0,0 yang berarti signifikan secara statistik. Yang kedua, yaitu koefisien regresi positif menunjukkan hubungan langsung dan searah antar konstruks. Yang ketiga, agile supply chain memiliki pengaruh terhadap proses innovation dengan koefisien tertinggi 0,508. Yang keempat, yaitu agile supply chain paling lemah berpengaruh terhadap sustainable supply chain performance dengan koefisien 0,172. Yang selanjutnya pada pengujian hipotesis ini, yaitu berpengaruh signifikan terhadap seluruh modal sosial, yaitu SSG, LSG, dan LSG dan green supply chain. Yang kedua yaitu berpengaruh paling besar terhadap agile supply chain dengan koefisien 0,568 dan LSG yaitu 0,543. Yang ketiga yaitu sustainable supply chain performance secara signifikan mempengaruhi dan proses innovation, yang artinya general social capital juga berperan dalam meningkatkan inovasi produk dan performa rantai pasok berkelanjutan. Baik, untuk kesimpulannya adalah penelitian ini teknologi berbasis 4.0 seperti CPS atau Cyber Physical System, IoT atau Industrial Internet of Things, CC atau Cloud Computing, dan BDA atau Big Data Analytics sangat penting untuk manajemen rantai pasokan manufaktur yang efisien yang melibatkan operasi gesit, ramping, dan hijau. Semua jenis supply chain yang dipertimbangkan dalam penelitian ini menunjukkan efek positif TU atau Technology Utilization. SSCP atau Sustainable Supply Chain Performance juga diuntungkan oleh berbagai operasi supply chain. Selain berbagai jenis supply chain yang mempengaruhi SSCP, PI atau proses innovation juga dapat dipengaruhi oleh supply chain tersebut. Untuk mencapai manajemen rantai pasokan yang efisien, yang berpraktik harus menggunakan teknologi berbasis 4.0 dalam operasi sehari-hari yang mengarah pada inovasi proses dan SSCP. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan teknologi pendukung 4.0 akan mengubah berbagai aktivitas supply chain yang dipadukan dengan inovasi proses menuju peningkatan kinerja supply chain. Penerapan teknologi pendukung 4.0 diharapkan akan menghasilkan peluang baru. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasi sepenuhnya sebab hanya mempertimbangkan salah satu industri manufaktur. Teknologi 4.0 seperti CPS, IoT, CC, dan BDA diadopsi oleh berbagai sektor manufaktur pada berbagai tingkat dan kecepatan. Oleh karena itu, SSCP dapat bervariasi tergantung pada aktivitas sektor manufaktur. Sekian hasil presentasi kelompok 4 mengenai jurnal manajemen rantai pasok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.